kayak burung gagak itu di atas rumahnya, di atas rumahnya tuh atap rumahnya. Dia bilang, kenapa ini saya tadi malam mimpi ke burung gagak kan ya. Bukan si buaya. Iya. Jadi satu minggu tuh bolak-balik ini buaya, tapi lemas, kasihan lemas juga karena ini sakit kembarannya. Jadi akhirnya begitu 1 minggu kemudian meninggal juga kembarannya. Iya. Jadi akhirnya dia naik di daratan juga meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengambil lokasi di outdoor. Nah, kembali lagi dengan narasumber yang sama, yaitu Mbak Hilda. Beliau akan bercerita tentang tentang apa? Kembaran buaya. Kembaran buaya. Nah, sekarang kita mulai. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang ada salah satu keluarga saya yang mengalaminya, yaitu kembaran buaya. Oh, iya. Gini ceritanya, keluarga saya dia punya neneknya itu, dia tidak tahu kalau dia punya kembaran buaya begitu. Jadi suatu hari ada dia mimpi, ini keluarganya mimpi buaya. Terus dia bilang begini, kenapa tadi malam itu saya mimpi buaya? Dia bilang begitu. Dia bilang begini, kemungkinan itu mungkin makhluk gaib gitu yang datangi. Dia bilang tidak. Katanya ada ini dia minta telur. Dia bilang begitu. Oh iya. Jadi karena dia tidak tahu ini neneknya ini yang ceritakan saya itu, yang keluarga neneknya itu, dia tidak tahu kalau dia itu kembar buaya. Dia sebenarnya ada kembar buayanya. Iya. Jadi dia ceritanya kan ada menantunya. Suatu hari kerasukan itu menantunya. Dia bilang begini, kau enggak pernah ingat-ingat begitu toh? Kau enggak pernah ingat-ingat saya itu kembar buaya. Jadi ditanya begini, memang kau ada kembaran buayamu? Dia bilang begini, barangkali juga karena saya tidak tahu. Dia bilang begitu. Jadi setiap itu mau datang itu kembarannya, dia kasih dulu kesurupan dulu ini menantunya. Jadi dia kayak begitu, kayak binatang melata begitu. Iya. Datang itu dia bilang begini, langsung kesurupan. Dia bilang, kau enggak pernah lihat saya di sini, tapi kalau kau mau lihat saya ada di ujung pantai, ujung laut toh. Dia bilang begitu. Dia bilang jadi sekalinya orang ke sana semua. Ternyata memang ada buaya situ yang sudah menunggu. Ada yang menunggu di sana. Jadi dia bilang, bawa memang telur toh. Dia bilang begitu karena ini makanannya kan itu biasa kalau buaya kembaran begitu, memang makanannya kan katanya telur. Jadi dibawakan dia telur sampai di ujungnya itu, di ujung muara itu dia kan menunggu ini buayanya. Karena ini sudah kesurupan nih keluarganya. Iya. Menantunya itu yang kembar dengan buaya. Oh, dia yang kesurupan, Iya, kembarnya. menantunya yang kesurupan. Oh, bukan kembarannya. Bukan kembarannya. Oh, iya. Jadi ditanya-tanya, ternyata memang ada buaya menunggu di muara situ. Iya. Di ujung pantai itu. Jadi dia bawa mie telur. Jadi dia sekalinya ini dia lembek langsung menganga itu mulutnya. Dikasih lempar mie masuk itu telur ke mulutnya. Dia bilang saya mau dia cerita pamit itu, dia kasihan mundur kembali ke laut. Iya. Jadi sekalinya ini di satu keluarga itu dia mau pergi ke dia mau apa? Jadi ini buayanya sudah ceritanya pulang kembali ke laut toh, karena dia hidup di situ. Jadi setiap ini dia mau berangkat, jadi suatu hari mau berangkat ini satu keluarga. Ikut ki korong itu ikut ki itu buaya di perahu, dekat kapal itu, dekat kapalnya di belakangnya ikut itu buaya juga. Dia bilang, pasti ini kembaran tak toh. Jadi dia ikut korong toh. Jadi tapi ini tidak ditahu, belum pilih tahu kalau ndak bercerita, tapi itu neneknya.
toh karena belum ini ceritanya neneknya tinggal di kampung sebelah, bukan di situ kampungnya, karena ndak ada yang tahu, dia cuma bilang oh ya mungkin ini ada kembarannya betul, tapi dia belum tahu apa betul atau tidak ini kembarannya ada. Karena cuma dia tahu karena kesurupan ji toh nggak ada anunya. Jadi dipanggil itu neneknya dari kampung sebelah, bilang kesini ki dulu, lihati apa betul itu ada apa betul itu ada kembarannya. Iya. Di sini dia bilang begitu. Jadi datang itu neneknya. Dia bilang begini, ada begini kesurupan kini menantunya itu tante tuh, dia bilang begitu. Kenapa? Dia bilang katanya ada kembaran. Oh iya, ada memang kembarannya itu. Waktunya kecil itu, tapi dia disimpan di laut. Kembarannya langsung disimpan di laut karena kan pinggir laut dia rumahnya. Iya. Disimpan di laut. Baru ini jadi setiap katanya kalau sakit ini tantenya temanku itu kalau sakit dia datang muncul. Dia naik ke darat. Iya, dia naik ke darat. Ya, kalau dia naik ke darat itu dikasih lagi kayak telur begitu karena makanannya itu ji. Jadi setiap sampai itu waktunya pergi naik kapal semua, ikut buaya di belakang, ikut buaya di belakang. Dia bilang jangan kau ganggu karena ditahu bilang itu kembarannya. Jadi pergi itu di tengah laut itu ada kayak waktunya katanya berangkat malam itu. Ada itu tante omnya mimpi kayak burung gagak itu di atas rumahnya, di atas rumahnya tuh atap rumahnya. Dia bilang kenapa ini saya tadi malam mimpi ke burung gagak, dibilang begitu tuh. Ya dia bilang begini, kenapa bisa? Dia bilang jangan maki dulu berangkat, tunda maki dulu, ndak usah kita berangkat. Dia bilang kita tunda dulu karena tadi malam ndak enak perasaanku. Tadi malam itu ada burung gagak itu bertengger di atas atap itu. Ndak tahu siapa tahu ada pertanda apa karena kalau burung gagak itu katanya ndak bagus. Itu pertanda berita apa? buruk dia. Iya. Jadi tapi ini mamanya ini temanku bersikeras mau berangkat. Dia bilang harus berangkat ini hari. Dia bilang jadi sementara itu berlayar itu katanya ujung layarnya itu kapal. Oh, iya. Ujungnya itu di atas itu apa semanya apa namanya itu kayak ada bola api. Itu kayak ada Di bola. atasnya itu? Iya, di atas itu. Dia lihat itu memang bola api yang kayak begitu. Tapi menurut orang konon itu jin laut. Yang sering mengganggu itu memang nelayan. Itu jadi dia bilang begini. Jadi ini bang semua baca kayak korong yang dia tahu itu dia baca itu. Jadi dia bilang, kenapa juga salah ki, maunya itu kasih ijuk itu di atasnya karena konon memang itu kalau ijuk itu kan hantu laut itu memang enggak suka deh sama itu ijuk. Jadi itu memang bang ternyata juga saya juga baru tahu kalau di ujung kapal itu persyaratannya itu harus ada ijuknya. Nah ini enggak dia kasih ijuk baru dia berangkat. Iya. Gitu. Jadi sampai itu ke bawah, dia lihat itu sampai ke bawah bedeng itu, dia hantam itu layarnya, sampai itu tenggelam itu kapalnya. Tapi yang tolong ini buayanya, dia dorong itu ke entah ke pinggir laut, ke pinggir laut. Jadi tolong ke darat. Jadi dia ditolong sama ini kasihan buaya toh. Jadi dibawa naik ini, tapi karena terlanjur sudah tenggelam ada satu orang itu yang tidak bisa tertolong karena itu rambutnya terlilit. Dia katanya panjang rambutnya, terlilit itu di motor apa gitu. Oh iya. Iya, baling-baling. Jadi ada satu orang tidak tertolong karena itu rambutnya yang masuk ke situ ke baling-balingnya. Jadi tertarik nggak bisa diangkat naik ke atas karena ada rambutnya yang masuk ke situ. Jadi itu dia bilang baru itu saya lihat kalau memang itu di laut itu ada bola api. Ada tuh bola api yang bertengger. Dilihat baik-baik itu di layarnya itu ada bola api yang bertengger di atas situ di dekat layar. Dia bilang kenapa kau enggak kasih Jadi dia bilang ini firasatku yang tadi malam. Karena saya atap rumahku itu ada burung gagak.
ada 6 ekor tuh burung gagak itu bertengger di atas Iya. atapku, dia kelilingi tuh rumahku. Iya. Tapi Isyarat iya, begitu. tapi karena kita paksakan ya kita berangkat. Jadi ini didorong-dorong mi sama ini mungkin Buaya. iya, dorong-dorong mi sampai ke pinggir laut itu. Terdorong mi sampai di situ. Jadi dia bawa mi beng ini dia bawa mi nih ada satu orang korban tuh. Jadi dia bawa mi ke kampungnya kembali. Dia bawa ke kampungnya kembali karena ini belum sampai di yang dia mau tempat tujuannya itu belum nyampe pi. Tapi karena itu mi ada bola api itu. Jadi sampai ben di situ tuh ikut terus itu buaya. Jadi besoknya begitu muncul buaya, dia ada mi ceritanya beng mau orang bulan puasa. Jadi orang tarwi pertama itu banyak anak-anak. Dia hampir bunuh itu buaya. Jadi jangan kok. Ini temanku mamanya itu tantenya itu datang, dia bilang jangan kok bunuh itu buaya, itu bukan buaya karena katanya jarinya itu 5. Jari-jarinya itu 5. Dia bilang lihat muka tuh jari-jarinya 5, jangan kau bunuh ki. Karena itu kayaknya kembaranku. Jadi dikasih itu telur tuh langsung kerasukan itu lagi menantunya. Apa dia kerasukan bagaimana? Kerasukan ki bilang itu kemarin itu ada katanya saya mau kasih tahu itu isyarat, bilang jangan pergi. Begitu. Wallahu alam juga karena kita tuh. Karena kemasukannya itu kerasukan kini menantunya kan setiap kerasukan gitu menantunya kalau mau datang ini buaya. Oh iya. Iya jadi memang bengkel tuh kemarin ada memang isyarat dikasih tahu bilang jangan berangkat hari itu, tapi dia mau berangkat semua. Tapi ini memang korban ini yang bersikeras yang mau berangkat. Yang ini korban. Iya yang korban ini iya. Anunya. Yang ini korban memang yang bersikeras mau berangkat ke sana. Jadi dia naik lagi tuh buaya ke darat. Di situ jadi dia bilang beng ini ini kembarannya pas jatuh sakit itu kembarannya karena ini tantenya meninggal toh jatuh sakit dia muncul juga sakit. Sakit juga kembarannya, jadi sakit juga muncul tuh naik di daratan itu muncul juga tiba-tiba sakit kasihan ndak mau biasa tuh dikasih telur dia makan, ini ndak mau makan itu buaya. Ternyata itu kembarannya sakit dia di situ tuh di rumahnya sakit dia bilang jadi dia beng sampai bayangkan itu beng buaya kadang tuh sampai di ini kan itu dulu kan rumah di dekat laut itu rumah panggung tuh rumah panggung. Jadi dia beng sampai di bawah itu di tempat cucian piringnya itu. Nah di situ gitu buaya. Oh iya. Di situ menunggu. Ternyata ini sakit keras ternyata juga mau meninggal. Ini kembarannya. Bukan si buaya. Iya. Jadi satu minggu tuh bolak-balik ini buaya, tapi lemas kasihan juga karena ini sakit kembarannya. Jadi akhirnya begitu 1 minggu kemudian meninggal juga kembarannya. Iya. Ya, jadi akhirnya dia naik di daratan juga meninggal. Jadi iya jadi aku bilang begitu juga memang karena bukan tahu mungkin buaya biasa sembarang. atau iya karena dilahirkan dari rahim manusia mungkin toh iya. Jadi ini meninggal kini kembarannya naik juga di daratan itu kasihan meninggal. Jadi 1 minggu tuh dia bolak-balik dari laut muncul lagi di daratan, muncul lagi di darat. Mungkin kan dia tahu dirinya bilang mau meninggal juga mau mati juga tuh meninggal. Jadi meninggal kini kembarannya, meninggal juga ini buaya. Jadi itu bikin heboh. Bilang memang betul-betul ini anunya iya. Memang betul-betul ini kembarannya karena meninggal juga ini sakit kasihan. Tanya itu kalau orang naik kapal dia ikut, tapi kalau naik speed itu katanya itu buaya ndak ikut di kapal itu. Karena cepat kan? Iya. Cepat itu lajunya speed toh. Ini teman saya ini gelisah, saya sambil cerita sambil jadi kita pindah lokasi aja sambil bercerita. Karena teman saya ndak konsentrasi, kayaknya dia katanya merinding terus di situ. Jadi kita pindah lokasi. Jadi buaya itu setiap dia ada keluarganya itu yang turun pasti dia ikut.
Oh, Dia pasti ikut. Jadi artinya dia jaga begitu. iya, dia jaga keluarganya karena dia tahu ini keluarganya ini. Iya, ini kembarnya. Iya, kembarannya, iya keluarganya kembarannya. Dan dia katanya itu dalam keluarga itu dia panggil nenek. Oh. Kalau dia turun itu dia dibilang dia cuma panggil begini nenek, pasti dia muncul. Pasti dia muncul di pinggir laut. Iya. Di dekat muara itu. Jadi setiap itu ada, karena ini teman saya katanya dia turun mancing. Dia turun mancing, dia bawa pancingnya. Dia baru turun itu di tangganya, tapi kan tangga-tangganya itu pas 4 anak tangga itu dia turun, ada itu buaya langsung menganga, jadi dia kaget. Oh iya. Dia kaget, ini temanku katanya bilang, muncul lagi ini kembarannya nenekku. Jadi dia panggil nenek. Dia bilang, nenek saya tidak mengganggu. Jadi dia naik kembali ke darat, jadi mancing, dia kembali naik ke darat, baru dia cari telur. Oh. Jadi dia turun itu karena setiap dia mau ketemu ini buayanya pasti dia bawa telur. Karena ini buaya pasti minta telur. Iya, itu juga begitu, iya. Itu. Jadi setiap dia turun pasti ini, jadi sementara itu katanya turun mau mancing, pas anak tangga keempat itu muncul itu buayanya. Karena pasti siapa saja yang mau turun ke laut itu, entah ke orang mancing, orang mau pergi kemana, pasti muncul itu buayanya. Karena dia tahu ini keluarganya ini, maksudnya mungkin turunannya dia tahu. Begitu. Jadi itu temanku katanya dia kembali lagi ke rumahnya, tapi ini juga buaya ndak bergerak dari situ. Dia tunggu juga ini keluarganya. Sambil dia situ duduk-duduk bilang, ternyata ini buaya masih ada yang tadi. Jadi dia ambil itu telur, baru dia kasih menganga juga itu buayanya. Jadi dia kasih itu dia buang telur masuk ke itu, baru dia pulang nih. Dia pulang kembali. Itulah cerita sepenggal saya yang tadi tentang buaya, dan bahwa kita harus percaya kalau pertanda alam itu ada, bahwa burung gagak itu tanda-tanda alam yang lain dikasih sama Allah. Kita harus percaya. Itulah sepenggal cerita saya bahwa buaya itu memang ada kembarannya. Percaya tidak percaya? Ada. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita mistis dari narasumber Mbak Hilda. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.